Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Muhammad Yusuf, NPM saya 2017-43500-247, kelas R7E, mata kuliah riset operasional. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang program linier, yaitu program minimum. Di sini langsung kita saja bahas soalnya. Yang pertama adalah seorang pasien di rumah sakit diharuskan memiliki paling sedikit 85 unit obat A dan 120 unit obat B setiap hari. Setiap gram zat M mengandung 10 unit obat A dan 8 satuan obat B, dan tiap gram zat N mengandung 2 satuan obat A dan 4 satuan obat B. Sekarang misalkan M dan N mengandung obat C yang tidak diinginkan 3 unit per gram dalam M dan 1 unit per gram dalam N. Berapa gram zat M dan N harus dicampur untuk memenuhi minimum harian persyaratan sekaligus meminimalkan asupan obat C? Berapa unit yang tidak diinginkan obat C akan ada dalam campuran ini? Nah, di sini kita langsung ke yang pertama. Ini adalah tabelnya. Di sini ada jumlah obat per gram, yaitu ada zat M dan zat N. Di sini ada minimum persyaratan setiap hari. Yang pertama ini adalah obat A. Obat A dari dalam zat M itu ada 10 unit dan zat N adalah 2 unit. Minimum perharinya adalah 84 unit, dan obat B adalah zat M-nya 8 unit, zat N-nya 4 unit, dan minimum persyaratan setiap harinya 120 unit. Dan obat C, di sini zat M-nya 3 unit dan zat N-nya 1 unit. Nah, di sini itu tidak ada nih zat M. Maka di sini kita mencari zat dari obat C-nya itu dari minimum persyaratan perharinya. Misal X jumlah gram zat M yang digunakan, Y jumlah gram zat N yang digunakan. Selanjutnya, di sini ada fungsi kendala. Jadi fungsi kendala itu adalah jumlah unit obat A dalam X gram zat M plus jumlah unit obat A dalam Y gram zat N, yaitu adalah 10X plus 2Y lebih dari 84. Di sini kita sederhanakan jadi 5X plus Y lebih dari 42, yaitu ini 10 dibagi 2 jadi 5. Karena tadi baginya dari 2 adalah di sini 2-nya habis jadi Y. Nah, di sini dibagi 2 jadi 42. Nah, di sini ada jumlah unit obat B dalam X gram zat M plus jumlah unit obat B dalam Y gram zat N. Nah, di sini ada 8X plus Y lebih dari 120 sama dengan 2X plus Y lebih dari 30. Itu tadi dibagi semua ini dibagi jadi 4. Nah, di sini adalah jumlah gram zat M yang digunakan lebih dari 0, jumlah gram zat N yang digunakan lebih dari 0, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, selanjutnya adalah yang step pertama adalah fungsi tujuan adalah minimalkan asupan obat C dalam hal variabel keputusan, yaitu adalah sama dengan C sama dengan 3X plus Y. Terus yang step 2 nya adalah membuat grafik dengan mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan, yaitu misal 5X plus Y lebih dari 42 menjadi 5X plus Y sama dengan 42. Nah, di sini sama aja, 2X plus Y lebih dari 30 diubah menjadi 2X plus Y sama dengan 30. Dan sini kita mencari titik koordinat 5X plus 42. Jika X sama dengan 0, sama dengan 5, 0 plus Y sama dengan 42. Nah, di sini Y-nya adalah 42. X-nya itu adalah 0, berarti X 0, Y 42. Nah, jika Y sama dengan 0, maka di sini ada 5X plus 5X 0 sama dengan 42. 5X sama dengan 42, dan di sini X-nya 84 dari 42 dibagi sama 5 jadi 8,4. Nah, 8,4 di sini adalah Y, dan 84 di sini adalah X dan Y-nya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah mencari titik koordinat 2X plus Y sama dengan 30. Nah, di sini adalah X sama dengan 0, di sini 2, 0 plus Y sama dengan 30. Y sama dengan 30.
Jadi di sini adalah X, karena di sini ada 30 berarti sini tinggal X masukkan sini dan Y-nya ada 30. Y yang di sini adalah Y sama dengan 0 dengan 2X plus 0 sama dengan 30. 2X plus 0 sini sama dengan 30. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan X-nya adalah 15. Nah, di sini adalah X-nya 15, Y-nya adalah 0. Nah, di sini titik koordinatnya. Nah, di sini titik koordinat dari A yang tadi sudah kita cari. Nah, sini kan ini yang A. Jadi kan yang A adalah 0,42. Jadi di sini titik X-nya 0. Nah, di sini 0, Y-nya adalah 42. Nah, untuk yang B kita belum mencari karena belum ketemu. Nah, yang C ini adalah X-nya 15, Y-nya 0. Ini X-nya 15, Y-nya 0. Nah, terus yang di sini adalah karena ada dua pertidaksamaan lebih dari, maka siram ke atas. Nanti ini yang kedua karena B-nya sudah yang B-nya. Dan di sini ada eliminasi dan substitusi. Eliminasi yang dengan 5X plus Y sama dengan 42, X2 sama dengan jadi di sini kita eliminasi itu biar bisa di belakang. Jadi di sini X di sini masuk ke sini, 5X yang ini masuk ke sini. Nah, sama dengan 10X plus 2Y sama dengan 84. Di sini adalah 10X plus 5Y sama dengan 150. Dari mana dapatnya semua ini? Jadi 10 tambah 10 bagi 10 0. Terus 2Y dibagi 5 sama dengan min 3Y. 84 dibagi 150 sama dengan min 66. Nah, di sini Y-nya adalah 22. Di mana Y-nya ada 2 adalah min 3Y min 66 dibagi min 3Y sama dengan 22. Nah, yang selanjutnya adalah substitusinya. Terus yang substitusinya adalah 5X plus Y sama dengan 42. 5X plus 22 sama dengan 42. Nah, 5X sama dengan 42 dibagi 22 sama dengan 5X sama dengan 20. Mendapatkan hasil dari 42 diambil 22, di sini 20. Nah, X-nya 4 ini dari 20 dibagi 5 jadi 4. Nah, jadi titik koordinatnya di sini adalah yang B adalah X sama dengan 4, Y sama dengan 22, itu adalah 4.22. Nah, di sini tadi ini kalau udah di arsir dari pertidaksamaan yang lebih dari ini, jadi yang tadi 0,42 jadi di sini A. Nah, di sini yang 15 X 15 Y 0 dari sini kita tarik sini. Nah, situ kita butuh persimpangan, jadi titik koordinat yang B. Nah, yang tadi untuk yang 422 X-nya 4, Y-nya 22. Nah, di sini X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 22. Nah, sehingga titik koordinatnya adalah A 042, B 422, C 15 0. Nah, yang step ketiga ini adalah mencari nilai fungsi tujuan, yaitu masukkan nilai C sama dengan 3X plus Y. Nah, di sini tadi kan titik koordinatnya udah ketemu nih. Tiga-tiganya nih. Jadi A 042 dengan C sama dengan 3. Bisa dari sini nih C, 3-nya dari 3 sini, 3X. X-nya berubah jadi sini, X-nya jadi 0 plus 42 jadi 42. Nah, untuk yang B adalah 422 sama dengan C sama dengan 3
3 yang dari sini. Nah, 4-nya itu dari 4x yang di sini plus 22 sama dengan 34. Nah, di sini tuh 34 ini jadi nilai minimum. Terus yang C-nya adalah 15.0 sama dengan C sama dengan 3 dari sini, 15 dari yang X-nya tadi plus 0 sama dengan 45. Dari mana? Dari 15 X 15 kali 3 ini 45. Kalau dari sini adalah, kalau yang tadi nilai minimum itu dari 4 kali 3 12 plus 22 sama dengan 34. Itu jadi nilai minimum. Nah, di sini kesimpulannya adalah berapa gram zat M dan M harus dicampur untuk memenuhi minimum harian persyaratan sekaligus meminimalkan asupan obat C. Nah, di sini adalah nilai minimum dari fungsi tujuan C sama dengan 34 unit yang terjadi pada titik ekstrim B 4.22. Oleh karena itu, solusi optimal dalam masalah program linear yang diberikan adalah jadi 4x sama dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 22, atau zat M sama dengan 4 dan zat N sama dengan 22, yang hasilnya adalah 34 kebutuhan setiap hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryono, NPM 2017 4350254. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah riset operasional yang bermateri kedua yang berjudul linear programming. Saya mendapatkan soal dari dosen, diantaranya yaitu program linear, yaitu soalnya seorang pasien di rumah sakit diharuskan memiliki paling sedikit 84 unit obat A dan 120 unit obat B per hari. Setiap gram zat M mengandung 10 unit obat A dan 8 satuan obat B. Dan setiap gramnya zat N mengandung 2 satuan obat A dan 4 satuan obat B. Sekarang misalkan Mn itu mengandung obat C yang tidak diinginkan, 3 unit per gram dalam M dan 1 unit per gram dalam N. Ya, di sini yang ditanyakan adalah berapa gram zat M dan N harus dicampur untuk memenuhi minuman harian. Minuman atau diminum harian persyaratan sekaligus meminimalkan asupan obat C. Minimal asupan obat C. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan variabelnya. Variabelnya yaitu M dan N. M itu zat M dan zat N. Di sini, nah kalau di sini variabelnya zat M itu ibarat kita ambil simbolnya adalah X. Ya. X ini adalah jumlah zat M. Ini variabel pertama adalah M, X-nya. Kemudian zat N yaitu kita ambil Z. Itu adalah jumlah gram zat N yang digunakan. Nah, di dalam variabel M itu ada 10 unit dan 2 unit, dan dalam persyaratan per hari yaitu 84 unit itu obat A. Sedangkan obat B 8 unit zat M dan 4 unit zat M. Nah, total minimum persyaratan setiap hari yaitu 120 unit. Nah, di sini obat C adalah 3 unit, M-nya
kemudian Zn 1 unit. Nah, yang ditanyakan minimum persyaratan tiap hari obat Zm dan Zn dalam obat C, ya, minimumnya. Nah, maka dari itu fungsi kendala. Nah, fungsi kendala dari jumlah unit obat A dalam X gram yaitu 10 dan jumlah unit A dalam Y dalam Zn adalah 2. Ya, 10 di sini kita ambil dari soalnya karena variabel, kita misalkan variabel adalah 10x ya, 10 x-nya itu adalah sebagai jumlah gram Zm ya, y-nya adalah gram Zn. Nah, sehingga kita masukkan ini dari variabelnya x dan y ya, x dan y. 10x plus 2y lebih dari 84. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi 5x plus y lebih dari 42. Kok bisa seperti ini? Karena 5x disederhanakan menjadi 10x disederhanakan menjadi 5. Ini bisa dibagi 2, ya kan? Bagi 2. 10 dibagi 2 5. Nah, ini 2 dibagi 2 1, ya kan? 84 dibagi 2 yaitu 42. Ini adalah fungsi kendala yang pertama. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu dari jumlah unit obat B dalam X gram Zm plus ya, Zm-nya yaitu Zm jumlah Zm yaitu 8, jumlah Zn obat B adalah 4. Tadi variabelnya x ya kan? Sehingga 8x plus 4y lebih dari 120 disederhanakan juga menjadi 2x plus y lebih dari 30. Kendala kedua. Dari mana kan ini dibagi 2 ya? 8 bagi 4 dibagi 4 bagi 4. 8 bagi 4 2. 4 bagi 4 1. Atau di sini adalah y lebih dari 30. 120 dibagi 4 ya 30. Nah, sedangkan di sini jumlah gram Zn yang digunakan itu lebih dari 0 dan y juga y-nya jumlah Zn-nya y-nya n yang digunakan dalam ini adalah 0 ya. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu dalam step pertama itu mencari fungsi tujuannya adalah meminimalkan asupan obat C dalam hal variabel keputusan yaitu C sama dengan 3x plus y ya kan. Kalau di sini ini obat C ya kan, obat C Zm-nya 3, Zn-nya 1. Nah, di sini yang tujuannya adalah mencari minimum persyaratan harian. Ya. Nah, step kedua ini sudah tercapai. Ini adalah tujuannya. Step kedua adalah membuat grafik dengan mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan, yaitu yang tadinya 5x plus y lebih dari 42 diganti menjadi 5x plus y sama dengan
42. Begitu juga yang 2x plus y lebih dari 30 dirubah menjadi 2x plus y sama dengan 30. Nah, kemudian setelah itu mengubah pertidaksamaan menjadi sama dengan, kita setelah itu mencari titik koordinat 5x ya, dari 5x plus y sama dengan 42. Mencari titik koordinatnya yaitu jika x-nya 0, nah, maka y 42. Gimana? Ya 5 ya kan, x-nya 0. Ini x-nya 0, x-nya 0 ya kan, maka 5 kali 0 karena x-nya 0, 0 tambah y sama dengan 42. Berapa? 5 kali 0, 0 tambah y ya. Y, nah karena 0 ya, y masukkan y sama dengan 42. Sehingga terjadi mendapatkan hasil x-nya 0 ya, x-nya 0, y-nya 42. Kemudian jika y sama dengan 0 ya, x-nya, y-nya sama dengan 0, ya, y-nya sama dengan 0, maka ya, y-nya sama dengan 0, 5x plus 0 ya, 5x plus 0 ya 5 ya kan, 5x sama dengan 42. Nah, 42 dibagi 5 8,4, sehingga x-nya 8,4. Ya, 42 dibagi 5 ya 8,4, sehingga terjadi mendapatkan hasil x-nya 8,4, y-nya 0 karena ini y-nya 0. Oke. Kemudian mencari titik koordinat 2x plus y sama dengan 30. Gimana mencari titik koordinatnya? Nah, jika x-nya 0, ini x-nya 0 ya, x-nya 0 plus y sama dengan 30. Y-nya 30 karena apa? 2 kali 0 adalah 0 kan? Sehingga y-nya sama dengan 30. Tersisa y ini sehingga y sama dengan 30. X-nya 0 ya, y-nya 30. Kemudian jika y-nya 0 ya, jika y-nya 0, y ini 0 ya, 0. Jika y-nya 0, maka 2x ya plus sama dengan 30. Karena 2x tambah 0 ya tetap 2x ya. Tetap 2x sama dengan 30. Sehingga x-nya adalah 15. Karena gimana? 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sehingga mendapatkan hasil x-nya 15, y-nya 0. Oke, kembali ke ini. Setelah kita mendapatkan ini titik koordinat masing-masing ya, mendapatkan titik koordinat y dan x dan y, maka kita membuat grafiknya ya. Ya, kita buat grafiknya ya. Tadi dari 5x plus y sama dengan 42, grafiknya yaitu x-nya 0, y-nya 42. Kita bikin di sini y-nya 0, ini 42, y-nya 42 ya. Ini titik-titik di sini. Kemudian x-nya 8,4, y-nya 0 ya. Y-nya 0 ya, y-nya 0, x-nya 8,4 di sini ya. Kemudian
ditarik, kita bikin garis, tarik garis dari 42 tarik ke 8,4. Ini titik koordinatnya yang pertama ya. Kemudian titik koordinat 2x plus y sama dengan 30, x nya 0 ya, y nya 30, x nya 0, x nya 0, y nya 30, bikin titik sini 30. Kemudian 15, x nya 15, y nya 0, yang jika y nya 0 maka x nya 15, y nya 0, y nya 0, x nya 15, sehingga ditarik garis dari 30 ke 15. Udah ya, sini kasih titik ya, titik A, di sini juga kasih titik B, di sini kasih titik C ya, sini titik A, titik B, titik C ya. Titik A memiliki koordinat 0,42. Titik B ini belum diketahui titik koordinatnya ya. Titik C punya titik koordinat 15,0 ya. 15,0 gimana ini ya, 15,0 C, hanya B nya belum diketahui ya, belum diketahui. Nah, belum diketahui, maka untuk mengetahui titik B ya, maka kita melakukan eliminasi dan substitusi. Eliminasi dari 5x plus y sama dengan 42 dan dengan 2x plus y sama dengan 30. Metodenya caranya 5 mana yang akan kita eliminasi ya kan? Nah, kalau di sini kita akan eliminasi yang 5x-nya. 5x biar bisa dieliminasi, maka yang mengeliminasi dikalikan berapa gitu kan. Nah, biar sama-sama bisa dieliminasi, 5x-nya dikalikan 2, 2x-nya dikalikan 5, sehingga menjadi 5x kali 2 10x ya. Kemudian 2 kali 2x kali 5x sama menjadi 10x, sehingga 10x plus 2y sama dengan 84, 10x plus 5y sama dengan 150. Ini karena dikalikan 5 ya kan, 1y dikalikan 2 dengan 2y, kemudian y dikalikan 5 menjadi 5y. 10 kali 10x kurangi 10x ya 0 ya kan. 2y dikurangi 5y sama dengan min 3y ya. 84 dikurangi 150 sehingga min 66, sehingga y nya 22. Y sama dengan 22 dari min 66 dibagi min 3 sama dengan 22 ya. 22 ini min 66 dibagi 3 min 3 yaitu 22 ya, 22 y nya. Kemudian substitusi, dilakukan substitusi 5x plus y sama dengan 42 ya. 5x plus 2 y nya kan tadi udah ketahuan, y nya adalah 22 ya, 22 y nya 22 sama dengan 42, sehingga 5x sama dengan 42 dikurangi 22 yaitu 5x sama dengan 20 ya. X nya 4, 4 nya dari
20 dibagi 5, 4. Sehingga mendapatkan titik koordinat B adalah X-nya 4, X-nya 4, ya, Y-nya 22. Ya, X-nya 4, Y-nya 22. Ya, sehingga titik koordinatnya ini, ya, sehingga titik koordinat A yaitu ini, titik koordinat B adalah 4, ini 4, 4, 22. Y-nya 22, Y-nya 22, X-nya 4. Kemudian sudah dapatkan A-nya, titik koordinatnya 0,42, titik koordinat B-nya 4,22, J-nya titik koordinat C 15,0. Kemudian step ketiga yaitu mencari nilai fungsi tujuan, yaitu dengan cara memasukkan tadi tujuannya kan ini C sama dengan 3X plus Y. Kalau di dalam soal ini fungsi tujuannya yang pertama ya, fungsi tujuannya ini fungsi tujuannya mencari ini di sini nih, ya, mencari obat C ini, ya, obat C. Mencari nilai fungsi tujuannya C sama dengan 3X plus Y. Kita masukkan A, titik koordinat A 0,42, C nya 3, ya, 3X kali 0, ya, 3 ya, 3, X nya adalah 0, X nya 0, ini X nya, ini X, ini Y, kan, ini X nya, ini Y nya ini, kan, X nya. Oke, nah 3X plus Y, ya, kalau sini 3X, X nya 0, ya, plus Y, Y nya 42. 3 kali 0, 0 tambah 42, ya 42. Terus 3 kali 4, 12 ditambah 22, yaitu 34. Nah, X nya 15, 3 kali 15 yaitu 45, ditambah Y nya di sini 0, tambah 0 sama dengan 45. Nah, dari ini ada nilai minimumnya, terdapat nilai minimum yaitu paling minimum yaitu 34, sehingga kesimpulannya ya, sehingga sini adalah 34 unit karena minimum, ya, 34 unit. Nah, kesimpulannya berapa gram zat M dan N harus dicampur untuk memenuhi minimum harian persyaratan sekaligus meminimalkan asupan obat C, ya. Ya, berapa? Nah, di sini ditemukan nilai minimum dari fungsi tujuan C yaitu 34 unit yang terjadi pada titik ekstrim 4, yaitu titik ekstrim B yaitu 4,22. Oleh karena itu, solusi optimal dalam masalah program linear yang diberikan adalah X-nya 4, ya, Y-nya 22, atau zat M-nya 4, zat N-nya 22. Ya, sehingga menghasilkan 34 kebutuhan setiap hari. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.